Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang, permutasi, dan juga kombinasi. Oke, seperti yang kita tahu bahwa peluang itu erat kaitannya dengan kemungkinan kejadian suatu hal bisa terjadi ya. Jadi kata peluang itu sangat luas artinya dan mungkin sudah kita terapkan di berbagai kasus yang kita alami seperti itu. Misalkan peluang macet di jalan A gitu atau peluang hujan saat ini gitu ya. Nah, kita bisa mengira-ngira gitu dengan intuisi kita. Gitu. Tapi dalam hal ini peluang yang dimaksud adalah suatu suatu nilai gitu ya yang menyimpulkan suatu kejadian apakah kuat terjadinya atau lemah terjadinya seperti itu. Jadi misalkan di sini ada kasus contohnya gitu ya. Misalkan di dalam suatu kelas gitu ya. Bagaimana peluang kita bisa dipanggil oleh ibu guru gitu ya. Dengan total siswa misalkan ada 20 mahasiswa gitu ya. Jadi kemungkinan kita dipanggil oleh ibu guru itu adalah 1 dibanding 20 gitu ya. Jadi kemungkinan sangat kecil. Nah, bagaimana jika bagaimana jika eh, hanya kita buat spesifik peluang, misalkan peluang orang berkacamata di kelas tersebut yang akan dipanggil gitu ya. Jadi kalau kacamata kita lihat berapa banyak kacamata yang di sana gitu ya. Contohnya seperti itu. Atau misalkan umumnya biasanya menggunakan dadu atau kartu. Misalkan dari satu pelemparan dadu muncul angka 4, kemungkinannya berapa gitu ya. Berarti 1 dibanding 6 gitu ya. Atau muncullah angka genap itu berapa dalam sekali pelemparan kartu, dalam sekali pelemparan dadu. Berarti genap itu kan ada 2, 4, dan 6. Gitu ya. Berarti 3/6 atau 1/2. Seperti itu. Dalam peluang itu ada beberapa istilah. Itu ada percobaan, ruang sampel, kejadian, dan juga nilai peluang itu sendiri. Percobaan itu biasanya diidentikan dengan suatu aktivitas yang dilakukan, gitu ya. Aktivitas yang dilakukan terhadap suatu hal. Misalkan di sini contohnya itu adalah kalau kita ingin melempar gitu ya, sebuah dadu atau koin. Nah, pelemparannya itulah disebut sebagai percobaan gitu ya. Atau kita mengambil satu kartu dari suatu kartu bridge gitu ya. Jadi ini percobaannya. Misalkan atau eh, apa namanya? Berapa sering kita lewat jalan ini gitu. Itu adalah percobaannya. Lalu ada lagi istilah ruang sampel. Nah, ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang dapat terjadi dari satu percobaan. Nah, misalkan ruang sampel dari satu dadu itu ada berapa? Itu ada 6, gitu ya. 1 hingga 6. Jadi kemungkinan atau nilai yang ada di dalam objek sampel itu ada 6. Gitu. Kalau misalkan kartu, itu kalau misalkan kartu jangan kartu deh, di sini ada logam gitu. Misalkan ada uang gitu, satu lempar uang gitu ya, satu koin itu ada berapa ruang sampel? Itu ada 2, angka dan gambar. Kalau ada 2 berarti kombinasi dari keduanya. Seperti itu. Lalu istilah kejadian gitu ya. Himpunan bagi ruang sampel. Nah, kejadian inilah yang ingin kita tanyakan gitu ya. Misalkan ada kejadian kita ingin angka dadu lebih dari 4 yang muncul dari satu kali pelemparan dadu. Berarti kan kejadian yang diinginkan itu adalah angka 5 dan angka 6 yang akan muncul gitu. Jadi kejadian ini apa yang ingin kita kehendaki gitu ya. Dan nanti akan didapatkan adalah peluangnya. Gitu ya. Jadi misalkan pelemparan satu dadu itu adalah ada dua nilai yang ingin kita dapatkan, yang kita harapkan muncul gitu ya. Berarti kemungkinan peluangnya adalah 2/6 gitu, karena ruang sampel dari satu dadu itu adalah 6. Berarti adalah 1/3 jika kita ingin sederhanakan.
Nah, lalu nilai peluang inilah yang akan menjadi rujukan kita untuk dapat kita mengasumsikan, atau bukan mengasumsikan ya, menganalisis gitu ya. Suatu kejadian ini apakah dapat terjadi ataupun tidak. Nah, nilai peluang itu berupa rentang antara 0 sampai 1. Gitu. Jadi peluang nilai 0 secara mutlak itu nggak ada setahu saya. Gitu. 1 secara mutlak tidak ada gitu ya. Karena ini kita membicarakan suatu kejadian. Gitu. 0 dan 1 itu suatu hal yang pasti gitu ya. Misalkan saat nilai peluang 1 itu jika misalnya gini, manusia itu akan mati atau makhluk hidup itu akan mati. Itu satu, pasti gitu ya. Tapi kita nggak tahu peluang kita matinya bagaimana, misalkan karena matinya karena kondisi A, kondisi B, kondisi C itu probabilitasnya gitu. Lalu jika nilai peluangnya 0 itu contohnya apa? Misalkan laki-laki melahirkan gitu ya. Nah, laki-laki melahirkan itu kan nggak mungkin terjadi ya. Gitu. Tapi mungkin ke depannya gitu ya, ada teknologi yang bisa melakukan itu gitu ya. Tapi semoga itu tidak berhasil gitu ya, karena itu sangat tidak apa namanya natural gitu ya, tidak natural, yang mana itu melawan kehendak alam gitu. Tapi namanya peluang, orang-orang mungkin akan mencoba gitu ya, karena mungkin di belahan dunia lain ada orang yang berpikiran seperti itu. Gini, nah, contohnya misalkan lemparan dadu itu. Nah, eh, kejadiannya adalah saya ingin angka kurang dari 4 yang muncul dari satu kali pelemparan dadu. Nah, berapa kemungkinan angka itu muncul? Nah, kemungkinannya adalah 1/2. Karena angka tersebut apa namanya? Anggotanya atau himpunannya itu adalah 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian nanti menjadi 3/6 dan 1/2. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi, kisaran atau batas dari nilai peluang itu 0 sampai 1. Lalu frekuensi harapan itu adalah suatu kondisi di mana jika diketahui frekuensinya atau F-nya, banyaknya kejadian yang dilakukan, gitu ya. Banyaknya percobaan yang dilakukan. Gitu. Jadi misalkan dari pelemparan itu gitu ya, kita melakukan 5 kali pelemparan, gitu ya. Berarti 1/2 dikali 5, gitu ya. Jadi kemungkinan munculnya dari 5 kali percobaan, berapa kali yang didapatkan adalah kurang lebih 2 atau 3. Seperti 2 sampai 3 kali angka itu akan muncul, gitu. Ya, ini yang tadi ya. Misalkan diketahui adalah 60 kali percobaan, gitu, F-nya 60. Sehingga yang didapatkan adalah 20 gitu. Jadi akan diharapkan 20 kali eh, apa namanya? Percobaan pelemparan yang keluarnya adalah angka dadu 1 dan 2 seperti itu. Ini notasi faktorial gitu ya. Jadi perkalian n buah bilangan asli pertama dinyatakan dengan n faktorial untuk tiap bilangan asli gitu ya. Jadi ini jika ada notasi seperti ini dikatakan faktorial. Nah, cara menghitungnya adalah dengan nilai n itu sendiri, dimulai dari n nilai itu sendiri, kemudian turun terus hingga 1. Nah, prosesnya adalah perkalian, sehingga didapatkan adalah 120. Oke, nah sekarang permutasi. Permutasi itu adalah suatu penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan semulanya. Gitu. Jadi kita mau mengacak gitu ya sesuatu dengan permutasi gitu. Nah, bedanya permutasi dengan kombinasi, jika permutasi itu adalah susunan yang memperhatikan urutan. Gitu ya. Jadi urutannya itu harus sesuai gitu ya. Harus sesuai. Artinya bagi seperti ini. Misalkan ada A, B, C gitu ya. Jadi susunan pertama yang dapat dihasilkan adalah BCA, nah, terus ACB gitu ya. Nah, BCA dan ACB itu dinyatakan berbeda gitu ya. Karena dia memperhatikan urutannya. Jadi seperti itu. Jadi urutan itu penting kalau di permutasi. Nah, rumus yang digunakan itu ini.
N faktorial dibagi N min K faktorial, di mana K harus lebih kecil daripada N, atau boleh sama. Jadi kalau K-nya lebih besar, itu tidak bisa dilakukan proses permutasi. Contohnya misalkan seperti ini. Jadi ada 5 orang, calon pengurus kelas, dipilih ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Maka susunan pengurus yang dapat dibentuk adalah permutasi dengan 3 unsur dari 5 unsur. Jadi 3 unsur yang diketahuinya, K-nya itu adalah ketua, sekretaris, dan juga bendahara. N-nya itu adalah semua orang yang dinyatakan sebagai calon pengurus kelas. Dan maka dihasilkan adalah 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Didapatkan itu adalah 60 susunan. Gitu ya. Jadi karena tidak memperhatikan urutan, bebas gitu ya. Asalkan tidak sama urutannya gitu ya. Misalkan A, B, misalkan ketua A, sekretaris B, bendahara C. Nah, ketuanya A, sekretarisnya C, bendaharanya B, itu masih dianggap oke gitu dalam permutasi. Seperti itu. Nah, ini ada contoh 2. Suatu kelompok belajar yang beranggotakan 4 orang, A, B, C, D, E, akan memilih ketua dan wakil ketua kelompok. Ada berapa alternatif susunan ketua dan wakil ketua yang dapat dipilih, gitu ya. Berarti N-nya itu adalah 4, K-nya itu adalah 2. Berarti didapatkan adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Didapatkan adalah 4 dikali 3, 12. Berarti yang didapatkan nanti adalah 12 susunan dari 4 orang ini dalam memilih ketua dan wakil ketuanya. Nah, ini permutasi dengan beberapa anggota. Skip saja. Nah, permutasi siklis itu biasanya didefinisikan sebagai suatu siklus gitu. Jika misalkan kasusnya itu berhubungan dengan suatu siklus. Nah, biasanya itu meja bundar atau suatu urutan yang melingkar gitu ya. Jadi di kasusnya itu dinyatakan seperti itu gitu ya. Nah, rumusnya dengan cara N-1 gitu ya. Jadi di kasus ini ada 4 siswa A, B, C, D, ada 4 kursi melingkar gitu ya. Bagaimana susunannya? Itu dengan cara 4 min 1 faktorial sama dengan 3. Berarti dihasilkan 6 susunan. Oke, ini terdapat 2 meja yang telah disediakan gelas. Meja pertama terdapat 5 gelas, meja kedua 10 gelas. Gelas tersebut disesuaikan dengan banyaknya peserta rapat yang dikonfirmasi hadir. Ada berapa cara penempatan gelas? Oke. Jadi ini satu-satu ya. Jadi pertama kita cari dulu meja pertamanya berapa urutannya, terus meja kedua berapa urutannya. Jadi dengan N-1 faktorial ada 4 faktorial, yang ini 9 faktorial. Seperti itu. Oke, nah kita lanjut ke kombinasi. Teknik menggabungkan beberapa objek dari satu grup tanpa memperhatikan urutan. Jadi ini sama seperti permutasi, tapi perbedaannya hanya kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Artinya jika A, misalkan A, B, gitu, A dengan B. Nah, menurut kombinasi itu sama aja dengan B dengan A. Gitu ya. Jadi ini masih dianggap satu oleh kombinasi. Seperti itu. Rumus yang digunakan adalah N faktorial dibagi N min K dikali K faktorial. Oke, contohnya misalkan seperti ini. Misalkan terdapat 7 orang siswa. Seperti itu. Dari siswa tersebut akan dibentuk tim yang terdiri dari 3 orang siswa yang mengikuti lomba cerdas cermat. Berapa banyak cara menyusun tim tersebut? Gitu ya, dengan cara N faktorial 7 dibagi 4 dikali 3. Jadi ada 35 cara. Seperti itu. Oke. Lanjut.
Oke, dari 10 siswa berprestasi yang terdiri dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri, akan dipilih 3 siswa yang terdiri dari siswa putra dan 1 siswi putri. Berapa banyak untuk memilih wakil? Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita cari satu persatu dahulu gitu ya. Kita cari dari siswa putranya dahulu, kemudian nanti baru nanti cari siswi putrinya dulu, kemudian nanti dijumlahkan. Ya, cara seperti ini. Oke. Ya, seperti itu saja informasi atau materi dari peluang, kombinasi, dan juga permutasi yang dapat dijelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.